segenap muslimin, marilah kita semuanya ini bertakwa kepada Allah. Dalam hidup hendaknya kita ini berhati-hati. Selama hidup kita berhati-hati, jangan sampai menerjang aturan-aturan Allah. Mana-mana perintah Allah hendaknya kita kerjakan sekuat kemampuan kita, dan mana-mana larangannya hendaknya kita jauhi sama sekali. Hanya itu jalan keselamatan, tidak ada duanya. Apalagi di luar Islam. Mengaku beragama Islam pun kalau tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, tidak akan selamat dia. Walaupun mengaku beriman, mengaku beragama Islam, mengaku bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayuhannas, dan tidak mungkin kita bisa memahami aturan Allah, mana larangan, mana perintah, kalau kita tidak mempelajarinya. Karena itu kewajiban kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan yang menjadi orang tua berhati-hati. Selamatkan anak-anak turun Anda dari neraka jahanam. Didik mereka untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ngertikan mereka kepada ajaran agama. Itulah jalan ikhtiar untuk menyelamatkan anak turun keluarga kita semuanya itu. Ayuhannas, kalau Anda dalam kesulitan, karena memang Al-Quran tidak dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, mengajilah, belajar kepada ulama yang mereka mau mengajarkan. Dan banyak ulama yang mau mengajarkan itu. Ulama pewaris Nabi dan Rasul yang mengingatkan manusia kepada Al-Quran, kepada perintah-perintah Allah. Karena takwa kepada Allah itu merupakan perintahnya. Kita disuruh bertakwa kepadanya. Dan Allah menyuruh wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang dia sudah lakukan, sudah dia sediakan untuk kehidupan di akhirat esok hari. Allah yang menyuruh kita untuk memperhatikan itu. Manusia banyak karena khawatir anaknya kemiskinan, tidak punya posisi, tidak punya kekayaan, terlantar dan sebagainya. Mereka disekolahkan tinggi-tinggi untuk sekedar mencari makan. Padahal seharusnya mereka diselamatkan dari siksa neraka. Itu lebih utama. Mencari dunia, iya. Itu dibenarkan tatkala mencarinya dunia adalah untuk bekal ke akhirat. Mencari harta dunia bukan untuk mencari kesenangan di dunia ini. Mencari dunia, mencari harta dunia ini adalah untuk bekal ke akhirat nanti. Supaya kita selamat, tidak sampai melakukan hal-hal yang melarang aturan Allah. Supaya kita selamat bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita melupakan aturan Allah, artinya kita melupakan diri kita sendiri. Sebab orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada aturan-aturan Allah sehingga mereka tidak menjalankan perintahnya, bahkan melanggar aturan-aturannya, mereka nanti jadinya oleh Allah dijadikan lupa kepada keselamatan diri mereka sendiri. Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang merusak aturan dan akhirnya merusak pribadi mereka sendiri. Karena mereka celaka dalam kehidupan mereka di dunia tidak ditolong oleh Allah. Apalagi di akhirat nanti sama sekali tidak akan mendapatkan perhatian dan belas kasihan dari Allah Ta'ala. Hanya satu jalan menuju keselamatan. Dan manusia ini akan terbagi menjadi dua golongan saja. Mereka yang beriman tunduk patuh kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Atau mereka yang lalai, bahkan mereka yang kafir. Itu saja, tidak ada duanya. Tidak ada bagian yang lainnya lagi. Jadi satu saja di dalam jannah, satu lagi dalam neraka. Tidak ada pihak yang lainnya lagi. Adapun orang-orang yang ragu-ragu yang berada di tengah, Allah menggolongkan mereka dalam golongan orang-orang yang kafir. Orang yang di dalam syariat disebut sebagai orang munafik, mereka adalah orang-orang yang hakikatnya kafir. Tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah sama sekali. Tidak sama kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini. Tatkala menjadi orang yang bertakwa, yang kelak akan masuk ke dalam jannah. Dengan mereka-mereka yang dasarnya kafir. Enggan untuk memahami aturan Allah. Bahkan mereka cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Perbuatan-perbuatan melanggar, menyimpang dari aturan-aturan Allah Ta'ala. Tidak sama nasib mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang beriman mendapat pertolongan. Orang yang kafir munafik mendapatkan kesulitan dan kesiksaan. Di akhiratnya apalagi. Tidak ada kelompok yang sesat kecuali orang-orang kafir dan munafik. Yang lainnya yang beriman pada Allah dimasukkan ke dalam jannah. Camkanlah hal ini, jangan sampai kita salah pilih dalam kehidupan ini.